Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Risma Septiana, NIM 222018-103. Di sini saya akan menjelaskan tentang aset tak berwujud. Pertama, ada ruang lingkup aset tak berwujud. Aset tak berwujud menurut PSAK 19 mendefinisikan sebagai aset non-mater yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa karakteristik utama dari suatu aset yang tak berwujud, yaitu yang pertama dapat diidentifikasi, yang kedua dikendali, yang ketiga tidak mempunyai wujud fisik. Sedangkan yang dapat diidentifikasi itu terdapat dua kriteria, yaitu yang pertama dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, dipindahkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan baik secara tersendiri ataupun bersama-sama dengan kontrak terkait aset atau liabilitas teridentifikasi, terlepas dari apakah entitas bermaksud untuk melakukan hal tersebut. Atau yang kedua, timbul dari kontra atau hak legal lainnya, terlepas dari apakah hal tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak-hak dan kewajiban lainnya. Yang kedua itu tentang pengakuan awal aset tak berwujud. Kriteria pengakuan aset tak berwujud pada dasarnya sama dengan kriteria pengakuan aset sebagai aset jika memenuhi identifikasi aset berwujud. Kedua, memenuhi kriteria pengakuan, yaitu A. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan B. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara handal. Aset tak berwujud pada awalnya pengakuannya harus diakui sebesar biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan aset tak berwujud bergantung pada kondisi aset tak berwujud tersebut diakuisisi. Terdapat beberapa kemungkinan cara perolehan aset tak berwujud, yaitu yang pertama itu perolehan terpisah. Ada dua perolehan pengukuran biaya terdiri atas harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak, yang tidak dapat dikembalikan, dikurangi diskon, dan rabat. Yang kedua, biaya yang secara langsung dapat diatribusikan yang terjadi dalam menyiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai tujuan penggunanya. Yang kedua itu akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Terdapat dua aset tak berwujud, yaitu satu mengakui besarnya nilai wajar, dua mengakui aset tak berwujud dan hibah dengan nilai nominal ditambah dengan segala pengeluaran secara langsung untuk menyiapkan aset tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan maksud penggunaannya. Yang ketiga itu akuisisi dengan hibah pemerintah. Yang ketiga itu pertukaran aset. Yang kelima itu aset tak berwujud dihasilkan secara ilegal, secara internal atau goodwill, dan aset tak berwujud lainnya. Selanjutnya itu perolehan terpisah. Untuk aset berwujud yang diperoleh secara terpisah, maka pengukuran biayanya itu harga pembelian termasuk bea impor dan pajak yang tidak dapat dikembalikan, dikurangi diskon, dan rabat. Biaya yang secara langsung dapat diatribusikan yang terjadi dalam menyiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai penggunaannya. Yang ketiga, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis, yaitu biaya perolehan aset tak berwujud yang akuisisi sebagaimana dari kombinasi bisnis. PSAK 22 adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi. Penentuan nilai wajar dalam kombinasi bisnis bukanlah hal yang mudah. Jika aset tak berwujud diperdagangkan secara bebas di pasar aktif, maka harga pasar adalah dasar pengukuran yang terbaik. Selanjutnya, akuisisi dengan hibah pemerintah. Entitas yang diperoleh aset tak berwujud dengan hibah pemerintah mempunyai pilihan untuk
pengakuan aset tak berwujud, yaitu mengakui nilai sebagai nilai wajar, mengakui aset tak berwujud dan hibah dengan nilai nominal ditambah segala pengeluaran secara langsung untuk menyiapkan aset tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan maksud penggunaannya. Selanjutnya itu pertukaran aset, sama seperti pada pertukaran aset tetap, biaya perolehan dari aset tak berwujud yang diperoleh dari pertukaran adalah diukur pada nilai wajar, kecuali yang pertama itu transaksi pertukaran tersebut kurang memiliki substansi komersial. Nilai wajar aset yang diterima maupun dilepaskan tidak dapat diukur dengan andal. Jika aset yang diperoleh tidak diukur dengan nilai wajar, maka biaya perolehan aset tak berwujud diukur sesuai dengan jumlah tercatat dari aset yang dilepaskan. Entitas perlu mempertimbangkan sejauh mana arus kas masa depan diharapkan berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut dengan memperhatikan hal-hal yaitu konfigurasi, contohnya risiko, waktu, dan jumlah. Yang kedua itu nilai spesifik entitas dari bagian operasionalnya yang dipengaruhi entitas oleh perubahan transaksi sebagai akibat dari pertukaran. Tiga itu perbedaan antara poin A dan B, signifikasi jika dibandingkan dengan nilai wajar dari aset yang ditukarkan. Selanjutnya, aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal, yaitu goodwill hanya boleh diakui sebagai akibat dari kombinasi bisnis. Goodwill yang timbul secara internal tidak diakui sebagai aset tak berwujud karena tidak memenuhi kriteria penggunaan. Yang pertama itu dasar pengukuran biaya perolehan yang andal, identifikasi terpisah dari sumber daya yang lain, kendali oleh perusahaan. Untuk menentukan apa aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal atau selain goodwill dapat diakui sebagai aset tak berwujud, maka perlu dibedakan antara tahap penelitian dan tahap pengembangan. Tahap penelitian dan tahap pengembangan. Yang ketiga itu pengukuran setelah perolehan. Setelah pengakuan awal, entitas harus memilih salah satu dari dua dasar pengukuran aset tak berwujud, yaitu yang pertamanya itu modal biaya perolehan, yang kedua itu modal revaluasi. Modal biaya perolehan, jika entitas memilih menggunakan modal biaya, maka setelah pengukuran awal aset tak berwujud dinilai berdasarkan biaya perolehannya dikurang dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Model revaluasi, apabila model revaluasi dipilih oleh entitas, maka nilai aset setelah pengukuran awal nilai berdasarkan nilai wajar dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Penerapan model revaluasi seperti yang telah dijelaskan pada bab aset tetap. Amortisasi setelah pengakuan awal, maka entitas harus melakukan masa manfaat tak berwujud. Masa manfaat aset tak berwujud dibedakan menjadi masa manfaat terbatas dan tidak terbatas. Dalam penentuan tersebut, yang relevan harus dipertimbangkan di antaranya harapan manfaat aset bagi entitas dan apakah aset dapat dikelola secara efisien oleh tim manajemen lain. Kedua itu tipe siklus hidup produksi bagi aset dan informasi umum. Tiga itu jenis teknis, teknologi, komersial atau jenis yang lain dari keuangan. Yang keempat itu stabilitas industri di mana aset beroperasi dan perubahan pemerintah pasar atas produk atau jasa yang telah dihasilkan aset. Yang kelima itu perkiraan atas tindakan kompetitor atau kompetitor potensial. Yang keenam itu tingkat pengeluaran perawatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan manfaat ekonomis masa depan dari aset dan kemampuan entitas serta niat entitas untuk mencapai tingkat tersebut. Yang ketujuh itu periode pengendalian aset dan hukum atau batasan serupa dalam pemanfaatan aset seperti masa berlaku sewa yang berhubungan.
Yang ketujuh itu apakah masa manfaat aset bergantung dengan masa manfaat aset entitas lainnya. Yang keempat itu penurunan nilai sesuai PSAK 48 pada setiap tanggal neraca perusahaan harus mereview ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka aset tak berwujud harus diturunkan. Dengan demikian, kerugian atas penurunan nilai tersebut akan dipakai pada laporan laba rugi periode berjalan. Selanjutnya, nilai yang baru akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan amortisasi, sehingga amortisasi mencerminkan alokasi nilai tercatat yang telah direvisi setelah dikurangi nilai sisa jika ada nilai sisa, secara sistematis selama sisa masa manfaat. Perlakuan akuntansi untuk penurunan aset tak berwujud dibebankan menjadi dua, yaitu yang pertama, aset tak berwujud yang bisa diidentifikasi secara terpisah, dan yang kedua, aset tak berwujud yang tidak bisa diidentifikasi secara terpisah. Yang kelima itu penghentian pengakuan. Suatu aset tak berwujud harus dihentikan pengakuannya bila dalam proses pelepasan. Jika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya, keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tak berwujud dihitung sebagai perbedaan antara nilai tercatat aset tak berwujud dan nilai wajar dari imbalan yang diterima. Imbalan yang diterima pada saat penghapusan suatu aset tak berwujud diakui pada awalnya sesuai dengan nilai wajarnya. Jika pembayaran untuk aset tak berwujud ditangguhkan, maka imbalan yang diterima diakui sesuai dengan harga tunai. Perbedaan antara jumlah imbalan dan harga tunai tersebut diakui sebagai pendapatan bunga. Yang keenam itu penyajian aset tak berwujud dan akun yang terkait. Dalam laporan posisi keuangan, aset tak berwujud termasuk dalam aset tidak lancar. Dalam laporan laba rugi komprehensif, penyajian beban amortisasi dan kerugian dari penurunan nilai sebagai bagian dari laba operasi berkelanjutan, kecuali apabila kerugian dari penurunan nilai tersebut berhubungan dengan operasi tidak berkelanjutan. Yang ketujuh itu pengungkapan aset tak berwujud dan akun yang terkait. Sesuai entitas harus mengungkapkan hal berikut untuk setiap kelas aset tak berwujud. Dipisahkan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya, antara lain A. Apakah masa manfaat tidak terbatas atau terbatas? Jika masa manfaat terbatas, diungkapkan dengan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya. Yang kedua, metode amortisasi yang digunakan untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Ketiga, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan secara agreed dengan akumulasi kerugian akibat penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Yang keempat itu unsur dalam laporan pendapatan komprehensif yang mana amortisasi aset tak berwujud termasuk di dalamnya. Yang kelima itu pengakuan atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Menunjukkan ada 8 yang tercatat pada awal dan akhir periode, yaitu pertama penambahan secara terpisah, mengidentifikasi aset tak berwujud dari pengembangan internal yang diperoleh secara terpisah yang diperoleh melalui kombinasi bisnis. Yang kedua itu aset digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok aset lepasan yang dikelompokkan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Yang ketiga itu peningkatan atau penurunan selama periode tersebut yang berasal dari revaluasi sesuai dengan paragraf. Yang keempat itu kerugian penurunan nilai yang diakui dalam
laporan rugi laba selama periode sesuai dengan PSAK 48. Yang kelima itu kerugian penurunan nilai yang dibalik dalam laporan laba rugi selama periode sesuai PSAK 48. Yang keenam itu setiap amortisasi yang diakui selama periode. Yang ketujuh itu selisih kurs neto yang timbul dari nilai translasi laporan keuangan ke mata uang penyajian. Yang ke-8 itu perubahan lainnya pada jumlah tercatat aset selama periode. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.